cinta untukmu yang terindah. Semoga dapat meluluhkan segala keraguan. Semoga dapat menghancurkan kerasa batu prasangka. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin mengikat janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin menjadi api cinta yang membara. Rebahlah kau di pelukku, lepaskan resahmu, bebaskan jiwamu dari prasangka, prasangka burukmu, dari kerasnya batu curiga. Oh, aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin mengikat janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin menjadi api cinta yang membara. Setelah melati, sambutlah mentari, raihlah cintamu hari ini. Oh, aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin mengikat janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin menjadi api cinta yang membara. Ku bersumpah. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun.
Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Hari-hari terasa indah, jauh dari masalah. Tak tahu apa yang ku rasa, cuma ingin bahagia. Ku lakukan segala cara untuk membuat dia jatuh cinta, sampai tak ada lagi kata terpikir hanya dia. Pahit manis ku rasa, susah senang tak apa untuk dapatkan cinta. Walau aku harus berpura-pura. Inikah namanya virus cinta yang bisa membuat aku gila, nekat lakukan apa saja, walau harus bersandiwara. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya.
melakukan yang tak biasa, seperti budak cinta. Ku lakukan segala cara untuk membuat dia jatuh cinta, sampai tak ada lagi kata terpikir hanya dia. Pahit manis ku rasa, susah senang tak apa untuk dapatkan cinta. Walau aku harus berpura-pura. Inikah namanya virus cinta yang bisa membuat aku gila, nekat lakukan apa saja, walau harus bersandiwara. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya, melakukan yang tak biasa, seperti budak cinta. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sering terpaksa ku berdusta, sadar tapi ku tak berdaya, melakukan yang tak biasa, seperti budak cinta, seperti budak cinta. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi atau berjumpa lagi lewat udara ya. Di malam Sabtu, ya, malam Sabtu lagi. Ya, tadi Ragu dari Raja ya. Apa tuh judulnya, Buta Cinta atau apa tuh ya? Buncin. Ya, Buncin, Buta Cinta kayaknya, atau apa ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Ya, kita ketemu lagi di hari ke-5 bulan Agustus, Sabtu malam minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya, salam jumpa teman-teman pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih untuk yang selalu setia dan sudah subscribe di YouTube, serta yang malam ini itu di Facebook kita malam minggu ya. Follow kita di Facebook. Harus di follow. Banyak yang dengerin tapi nggak di like. Ya, bingung juga iki. Oh, itu yang seperti di YouTube itu ya. Di like. Yang denger 200, yang denger 200, yang nge-like cuma 10. Dia lupa kasarnya. Nggak ngerti. Iya, penting kalau lonceng sama like, karena nanti kalau kita muncul lagi, teman-teman dapat notifikasi, kita akan berkembang channelnya, kemudian juga manfaat dari mendengarkan acara ini kan, itu yang penting kan. Iya, Kak Sam milenial yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sehat-sehat ya Kak Sam ya. Amin. Oke, Kak Novi Spiderman, jujur, setia, dan pengertian ada di Indonesia. Saya alhamdulillah baik-baik saja. Dan kita kalau malam minggu itu ada tamu. Ya. Ingat malam minggu yang lalu ada Papangku dan Mbak Sari dari Taiwan. Mbak Sari itu seorang orang Indonesia yang nikah dengan orang Taiwan, nggak pernah pulang dan nggak akan pulang, tapi cinta Indonesia. Berkaitan dengan 17-an waktu itu kita menanyakan ke Mbak Sari bagaimana dengan planning beliau, rencana ke depan
untuk menyambung kehidupannya. Ternyata tetap ingin berada di Taiwan karena keluarganya. Selamat malam untuk teman-teman kita di Taiwan, di Malaysia, di Macau, Korea, ya, di Belgia, ya. Nah, kalau malam minggu kita ada tamu, guest star, kalau di hari Rabu ada narasumber. Nah, malam minggu ini ada Mbak Contring, ya, namanya Mbak Contring atau enggak, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah menyebutkan. Mbak Contring apa Mbak Kontring? Contring, nanti kita tanya. Nah, itu suaranya sudah terdengar. Beliau ini seorang selamat malam. Waalaikumsalam Kak Novi, Kak Sam. Ya, boleh dua-duanya karena tulisannya kan pakai C ya. Tetapi untuk dari dulu Kontring pronounce-nya. Tapi bagaimanapun penyampaiannya tidak ada masalah. Toh itu nickname. Kenapa nggak dipakai K ya? Iya. Kenapa nggak dipakai K, dipakai C gitu? Kenapa tidak pakai K? Karena kalau pakai K itu kan sudah biasa, tapi kalau pakai C itu ada spesifiknya tersendiri. Dan itu memang nickname, ya memang nickname sejak SMA. Wow. Mbak Kontring yang memberikan nickname ini teman-teman. Jadi kalau di sekolah waktu itu dipanggilnya Mbak Kontring ya. Iya, betul. Temen kemudian sampai guru pun juga akhirnya absennya pakai nama itu. Bicara dengan Kontring ada di dalam kelas nggak? Iya. Hadir Bu. Saya kalau bicara nickname ya ada beberapa. Kalau di keluarga saya dipanggil Ux ya, Ux. Nah, ya. Karena saya suka bilang kalau bahasa Belanda Eke kan, Eke, Ye. Nah, jadi kita kalau waktu kecil main monopoli itu atau ini giliran Eke jalan karena orang tua suka pakai campur bahasa Belanda dan Indonesia waktu itu kebetulan nenek-nenek zaman itulah ya yang pernah dijajah Belanda mungkin. Nah, saya bilang ini giliran Eke, akhirnya saya dipanggil jadi Uk. Nah, kalau mendiang bapak dipanggilnya Ok. Ok. Ya, terus nickname di radio dulu beberapa tahun lalu udah lama saya dipanggil Dave ya. Kemudian saya pakai juga tambahan boy karena Novi itu kan kebanyakan perempuan ya, Mbak Contring ya. Iya, itu tadi tak pikir juga perempuan. Itu dia. Ternyata bukan. Ya, pendengar radio nongkrong bareng sudah kita dengar suara merdunya Mbak Contring ya, yang kalau saya tadi stalking ya atau ngintip Facebooknya tadi sebelum kita streaming, saya tanya gitu, Mbak Contring ini seorang model bukan? Karena saya lihat ada six pack, masih six pack perutnya Mbak, ada 6 kotak. 6 baris. Masih. Wih, hati-hati. Wah, stalkingnya sampai jauh banget. Saya pertama-tama yang saya perhatikan ke arah sana, Mbak. Artinya itu yang menimbulkan saya punya kreativitas untuk menggali lebih dalam mengenai profil kita. Tapi nggak salah juga sih kita bukannya flexing ya, bukannya pamer ya. Tapi itu membuat orang lain termotivasi. Nah, bicara termotivasi ini, saya dapat juga sedikit informasi Mbak Contring juga seorang pernah atau yang memberikan motivasi kepada TNI kita. Sebelum ke sana, Mbak Contring ini beberapa tahun Mbak di Hong Kong, Mbak? Untuk di Hong Kong tahun ini 17. Wih, 17. Baru 17. baru. Sebelum di Hong Kong, Mbak? Sebelum di Hong Kong saya di Singapura 5 tahun. Oke. Jadi totally berarti 22 tahun Mbak Contring bekerja di luar negeri, begitu ya Mbak ya?
demikian, jadi lebih lama tinggal di luar negeri ketimbang di negara sendiri. Wow. Tapi masih aci dong, aci. Iya masih dong. Saya masih paspor Indonesian. Iya, tadi kan Kasem kita nanya juga sebelum streaming ya, Mbak Contring kapan terakhir pulang dari daerah Magetan ya, pendengar radio nongkrong bareng. Saya juga ada kawan ya, kita punya teman juga Kak Sam ya, dari daerah Magetan tuh Wina Karni ya. Selamat malam untuk Mbak Wina, pengusaha wedang uwuh. Nanti kita ngobrol ya, kapan-kapan kalau ada waktu siap. Betul dari daerah Magetan ya Mbak ya? Betul, beliau daerah Takeran kalau nggak salah, Kebonsari. Mbak Contring? Madiun, sayanya daerah bagian barat dekatnya bagian tengah-tengah sih punya saya itu, desa saya itu kampungnya. Jadi bagian Banjarjo kalau nggak salah. Oh, terakhir ke pulang itu ke Indonesia awal tahun ini, betul Mbak Contring? Betul, awal tahun ini. Pulang ke Indonesia selama 17 tahun berapa kali Mbak? Kebetulan karena saya itu kan jarang ya di Indonesia, pulang itu kan maksudnya saya tidak dalam 2 tahun sekali pulang, itu tidak. Jadi ada jangka waktu beberapa tahun baru pulang. Terakhir pulang itu di tahun 2014, terus karena mau pulang lagi pandemi, jadi menunggu sampai pandemi reda baru pulang tahun ini bulan Januari kemarin. Udah berkeluarga belum? Kebetulan belum, yang kedua kalinya. Belum kedua kalinya. Janda ini ya. Ya. Dan kalau perutnya single ya, jomblo. Dan berkaitan dengan jomblo, malam minggu ini Mbak Contring ada di luar ya, ada di luar rumah ya. Itu boleh begitu ya Mbak, oleh majikan dikasih ya? Kebetulan untuk sebenarnya kalau kita bicara tentang peraturan libur di Hong Kong itu kan jelas ya, liburnya adalah 24 jam istirahat, artinya tidak boleh bekerja. Tetapi bukan berarti Anda boleh atau tidak Anda stay out, itu kembali lagi ke kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sementara kondisi saya sudah term and condition di saat sebelum saya memulai kontrak saya, jadi kita sudah ada kesepakatan. Bahwa? Ya, bahwa kalau boleh tinggal di luar atau mungkin Sabtu malam kalau memang pekerjaan sudah selesai, saya boleh keluar awal. Kamu boleh tinggal di luar, jadi kalau hari Sabtu gitu, kalau kamu mau atau bagaimana? Iya, boleh, tidak pulang. Boleh tahu nggak kamu kalau hari Sabtu kemana? Ya, biasa jalan di rumah, dan mungkin jalan terus tidur di rumah teman. Jalan ngukur jalanan gitu ya? Iya, jalan-jalan aja. Window shopping. Kan refreshing juga toh Kak, masa kerja terus. Betul karena kita perlu, kalau mobil perlu rem ya, artinya bekerja kita perlu santai, ibaratnya rem. Jadi kalau digas terus bisa nabrak itu ya. Perlunya mengendurkan otak dan otot-otot ya. Ibarat HP itu butuh di charger lah, di cas ya. Ini pendengar radio nongkrong bareng malam ini jam 10:05 ya di Hong Kong ya. Selamat malam semua, mungkin banyak yang masih sibuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan ya. Kita ada Mbak Contring di sini yang akan ngobrol-ngobrol, yang sudah ngobrol-ngobrol, diawali dengan obrolan tadi dan mengatakan bisa keluar malam minggu karena perlunya untuk mengendurkan ya otak dan otot-otot bekerja setelah bekerja selama seminggu itu. Dan ada persetujuan dari sebelumnya
agreement ya dengan majikan boleh untuk di luar kalau malam minggu, kalau ada keperluan. Kalau enggak ngapain juga ya Mbak Contringnya? Betul, kalau enggak ya karena kebetulan working environment-nya untuk majikan saya ini sangat pengertian. Jadi meskipun saya tinggal di rumah juga nyaman. Boleh tahu kamu di Hong Kong ini 17 tahun berapa majikan? Dulu saya setiap 2 tahun ganti majikan. Oh. Iya, setiap 2 tahun ganti majikan. Itu karena memang dulu di Singapura saya 5 tahun itu satu majikan. Jadi saya merasa bahwa kalau saya hanya berada di satu tempat, saya tidak akan berkembang. Jadi saya tidak akan mendapatkan pengalaman apapun, dan saya pun juga tidak explore dengan beberapa karakter yang hanya stuck di satu tempat. Nah, tapi kan tapi tunggu bentar kan Novi. Tapi kan istilahnya kalau ganti-ganti istilahnya itu kayak apa istilahnya majikan cari pembantu juga resiko. Pembantu cari majikan juga resiko. Jadi kenapa nggak istilahnya kalau udah stabil, udah cocok gitu istilahnya diterusin, ya nggak? Di sini kan tergantung individunya ya. Kalau saya pribadi memang saya lebih suka sesuatu yang tantangan, sesuatu hal baru. Jadi saya nggak suka sesuatu yang hanya stay di zona nyaman saja. Satu tempat atau zona aman saja, karena kan waktu itu juga saya usia masih muda ya kan. Kalau sekarang kan udah tua nih ya, usia masih muda, jadi saya masih ada tenaga untuk saya melakukan penyesuaian sambil explore. Jadi ada hal-hal baru, pembelajaran baru di sana. Kalau misal dari satu keluarga ke keluarga satunya, rasanya jaga anak itu seperti apa, menghadapi orang itu bagaimana, orang tua. Nah, sementara sebenarnya basically pengalaman saya waktu di Singapura itu sudah komplit. Jaga anak, ada disable, ada orang tua, ada masak, ada pasar. Jadi sebenarnya sudah komplit waktu saya dari Singapura. I see. Jadi apa istilahnya jadi 17 tahun itu kamu berapa majikan jadinya? 8. Yes. 8 majikan. Nah itu macam-macam tuh ya, majikan jaga iya, anak, jaga kakek, jaga nenek. Kebetulan juga jaga bayi ya, yang paling common itu jaga bayi. Jaga bayi kisaran berapa kali ya itu? Newborn itu 1, 2, 3 newborn 3 kali. Terus jaga anak yang ya dari di atas 5 tahun itu 2 kali. Terus untuk orang dewasa saja 1 kali. Sekarang jaga anak lagi. Boleh tahu Kak, kamu sekarang usia berapa? Seri 3, seri 4 atau seri 5? Seri 4. Seri 4. Nah. Seri 4. Sama Kasem, sama saya. Empatnya terbalik kalau Kak Novi sama saya. It is just a number. It's just a number, ya benar-benar. Boleh tahu nggak Mbak Contring, itu kamu selama di sini jadi 17 tahun kamu udah bahasa Inggris udah pinter pasti ya. Terus bahasa Kantonis udah hafal semuanya? Dibilang hafal semuanya sih bisa disampaikan 90%, tetapi mungkin ada beberapa istilah tertentu yang mungkin kan ada beberapa istilah untuk penyampaian itu kan tidak sama dengan sehari-hari. Nah itu mungkin kita perlu belajar lebih. Bisa maki-maki orang Hong Kong nggak pakai bahasa Kantonis? Kalau hal-hal seperti itu tidak perlu belajar juga bisa. Biasanya kalau dibilang lu kalau mau lancar lu belajar bahasa yang joroknya dulu katanya. Aduh. Technically tetapi tidak disarankan ya. Jadi kamu tuh pede sekali, jadi istilahnya pindah dari satu majikan ke majikan yang satunya lagi ya.
Ya, tepat. Karena ini sebenarnya kalau tidak hanya saya, ini motivasi buat semuanya ya, kepada teman-teman semuanya. Kalian bisa sampai ke luar negeri itu sudah melalui proses yang benar-benar kalian lakukan dan kalian itu mempunyai value. Di saat kamu yakin dengan value kamu bisa mencari tempat yang memang tepat buat kamu. Jadi tidak perlu kamu merasa bahwa aku nanti nggak pantas. Kalau aku cari majikan lagi nanti akan begini. Nah, kebanyakan dari teman-teman di luar sana adalah overthinking sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Saya mau nanya Mbak Kontring, kamu selama 17 tahun pernah di-terminate nggak? Pernah. Saya pernah di-terminate, saya juga pernah men-terminate. Nah, untuk masalah terminate ya, waktu pertama kali kerja di Singapura pun saya menantang majikan saya. Jadi sebenarnya memang jiwa saya seperti itu. Di saat itu waktu di Singapura kan kita potongan 6 bulan. Malah di Singapura itu parah gitu kan, potongannya parah banget karena biaya penempatan kita hanya cuma sisa $5 gaji itu setiap bulannya. Ya, jadi benar-benar benar-benar parah kan. Terus di selama 6 bulan itu majikan saya ini sebenarnya pertama kali ngambil pembantu. Dan dia sebenarnya orang baik, cuma hampir terpengaruh dengan saudaranya yang sering gonta-ganti pembantu. Akhirnya kan saya bertahan dong, masih potongan, mengingat kita mempunyai perjanjian 21 juta waktu itu kita sama. Harus mengganti rugi kalau sampai terjadi pemutusan kontrak. Tetapi karena saya paham bahwa saya juga punya hak. Meskipun di Singapura itu sebenarnya hak lebih ke majikan ya, tetapi saya tahu saya keluar dari sini saya tidak akan mati seperti itu. Jadi saya menantang majikan saya, kalau kamu tidak percaya sama saya, selama 6 bulan ini adalah kamu bilang masa percobaan. Modal saya jujur dan mau belajar. Ini pertama kali saya keluar negeri, sementara kita mempunyai banyak perbedaan. Nah, dan di sini kekurangan saya apa? Seharusnya kamu mengajari saya dengan sabar. Tapi kalau kamu percaya dengan saudara kamu, ya sudah, berarti kita akhiri kontrak. Kamu pulangkan saya, dan kamu ganti dengan yang lainnya. Mungkin itu sudah menyelesaikan masalah kita atau tidak. Tapi aku nggak yakin itu akan menyelesaikan masalah kamu. Jadi aku yang bikin deal. Jadi bukan majikan yang bikin deal. Akhirnya malah majikan saya mohon-mohon malah sampai 5 tahun seperti saudara sendiri. Luar biasa, mantap. Mantap. Terus di Hong Kong pun sama. Waktu di Hong Kong, majikan Hong Kong kan aku sudah dikasih tahu sama majikan Singapura. Majikan Hong Kong itu orangnya seperti ini, karakter mereka biasanya begini, bahwa mereka itu lebih ke superior seperti itu. Meskipun tidak semuanya, tapi kalau kamu menemui hal-hal seperti ini sudah it's not surprise gitu kan. Jadi benar, kebetulan masuk majikan saya seperti itu. Awalnya memandang rendah karena kita orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Dikira saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus selanjutnya ternyata dia akhirnya kaget, ternyata saya bisa bahasa Inggris, Kantonis juga bisa, meskipun saat itu belum selancar sekarang ya, karena kan di waktu di PT saya nggak usah belajar, memang majikan saya nggak meminta saya untuk belajar Kantonis. Berhubung di rumah ada kakek nenek, jadi saya belajarnya langsung di Hong Kong dengan kakek. Waktu itu kakek sama nonton TV. Pakai subtitle Inggris, ya. Nah di situ akhirnya dia mulai yang awalnya memandang rendah jadi beda. Sama saat itu kan kita waktu pertama kedatangan seharusnya kan setiap dari PRTA ya, ini kita itu dikasih buku dulu. Hong Kong itu ada buku labor. Setiap kita di bandara kita sudah ada dari labor bagian sosial itu sudah ada membimbing kita. Tapi buku itu diambil sama agen, dibuang di tempat sampah. Kita nggak boleh tahu. Pinternya saya, nomornya yang namanya Saet itu Mbak Jenny, Mbak Indah sama Mbak Sarah itu saya catat. ISS. Jadi itu saya simpen. Terus selanjutnya di waktu saya sudah masuk di rumah majikan, saya menelpon mereka, sebenarnya kontrak kerja saya kenapa di agen.
Bukankah itu seharusnya tidak? Kenapa seperti ini? Terus akhirnya saya nggak tahu dong isi kontrak kerja saya. Ya. Terus beliau menyarankan untuk mengambil. Dari situlah saya mempunyai keberanian bahwa sebenarnya kita itu punya hak yang sama. Iya, kamu kan seharusnya dikasih satu lembar untuk kamu, PMI ya, terus udah gitu satu untuk majikan dan satu untuk agensi, ya nggak? Dan satu lagi kalau nggak salah pegang sama imigrasi. Jadinya ya kamu masing-masing seharusnya dapat hak ya untuk memegang. Tetapi saat itu kita dipaksa untuk membuat perjanjian bahwa kontrak kerja sama paspor disimpan agen 2 tahun. Nah, karena waktu itu kita belum tahu, pertama kali ke Hong Kong saya belum tahu. Terus akhirnya mulai saya belajar dari situ bahwa hal ini dilarang, itu tidak boleh. Akhirnya saya sudah tahu. Nah, pelan-pelan saya mulai tahu, mulai mempelajari sendiri, otodidak. Dan kebetulan pertama kali di Hong Kong saya juga nggak finish kontrak karena kebetulan ada masalah di rumah. Bapak saya meninggal, jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah itu saya pun sama mengundurkan diri. Saya ngomong baik-baik. Saya tidak pakai notis, tapi saya ngomong baik-baik. Notisnya nanti kamu kirim. Jadi saya kasih kamu kesempatan untuk cari pengganti. Jadi biar mudah gitu. Tapi majikan saya itu ngancam. Kamu tahu nggak kalau kamu pulang tiket aku nggak belikan? Jawaban saya simpel, tidak masalah, tiket kamu nggak belikan, hakku nggak kamu kasih, aku nggak akan tanda tangan apapun. Nanti meskipun aku pulang, urusan kamu tidak dengan saya, urusan kamu dengan pemerintahanmu sendiri. Akhirnya dia langsung gini, wow, you so daring. Dia marah. Berani Aku kan hanya ngomong bicara peraturan. Aku bilang gitu, kamu boleh tidak memberikan hak saya, kamu tidak melakukan kewajiban Anda, itu urusan Anda. Tapi kan saya bisa melaporkan itu kepada pihak Labor Department. Akhirnya dia diam. Nah, jadi sebenarnya modal utama memang pengetahuan. Oke. Bagus sekali ya. Saya ucapkan selamat malam. Ya, lanjut Kak Novi, selamat malam. Iya, selamat malam nih buat Ami Kamsidin, aku Ate Melu tapi kono setengah bengi. Selamat malam untuk Ida Permata Kaleh ya. Salam Mbak Kontring Merdeka. Endang Purwanisi, Pak Sem wes hadir lo aku katanya. Mbak Laili, Ambul Laili ya. Selamat malam Kak Sem, Kak Novi dan Kak Kontring. Selamat malam Mbak Laili, Mulaili. Nggak ada Kontring, medsos sepi. Nih Mbak Asin Channel, Yutira, selamat malam ya. Oke. Jadi menarik sekali, pengetahuan itu power ya, Mbak. Power, benar-benar power. Karena dengan adanya pengetahuan dan Anda mau belajar mencoba, itu akan ada muncul kekuatan sendiri. Jadi di saat Anda dirampas hak Anda, secara otomatis kan Anda tahu langkah apa yang harus dilakukan. Kamu mempunyai kekuatan itu. Ini apa? Saya mau nanya. Ini dengan anak-anak sekarang, ya, yang istilahnya yang seri 2, mungkin di seri 3 awal gitu ya nggak? Itu bagaimana itu pandangan kamu terhadap mereka ini, ya nggak? Yang istilahnya dikit-dikit kalau ini slangnya dibilang mewek, ya nggak? Gampang mewek. Generasi stroberi ya. Stroberi. Jadi ini akhirnya Kak Sam ini mau bicara tentang masalah mentalitas dari teman-teman ya. Saya mentalnya itu, saya rasa mental anak-anak sekarang itu sangat rapuh. Ya nggak dibandingin yang dulu, dibanting-banting juga nggak pecah-pecah itu. Ya nggak. Nah ini begini ya rahasianya. Sebenarnya sih bukan rahasia sih, ini dari pengamatan ya. Karena kalau kita generasi kayak kita kan, kalau saya ini tahun 2001-an itu kan masih generasi kedua ya. Tahun 90-an kan generasi pertama ya untuk pengiriman tenaga ke luar negeri. Nah
di tahun-tahun 98 sampai 2001 itu kan masa negara kita masa inflasi. Ya kan? Jadi secara otomatis kebanyakan dari kita berpikir bagaimana kita memperbaiki ekonomi. Jadi tidak ada pikiran fokus. Jadi kita fokus bekerja dan bagaimana memperbaiki ekonomi itu bisa menopang kebutuhan keluarga. Jadi mereka nggak ada yang mikir, oh aku mau ganti atau apa atau bagaimana. Mereka nggak mikir. Yang penting bekerja ya begini, aku harus bertahan bagaimana bisa dapat duit dan finish kontrak. Jadi apalagi kita dulu di saat mau berangkat disuruh menandatangani hutang piutang yang 21 juta, di situ ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa kalau kita di-terminate, padahal kita nggak tahu arti terminate kan sebenarnya. Di-terminate itu kita wajib mengganti biaya proses tersebut sebesar 21 juta. Jadi karena itu banyak sekali dari yang dulu kita bertahan. Kita takut dengar terminate aja takut. Nah, di situ. Ya kan? Nah, beda kan? Betul. Lah sementara saya pribadi karena saya sudah mulai tahu bahwa terminate itu apa, saya tidak takut dengan kata terminate akhirnya gitu kan. Sampai majikan saya waktu itu bilang, soalnya saya ngomong saya tidak mau bekerja sama kamu sampai 2 tahun itu di saat saya masih potongan pertama kali ke Hong Kong. Jadi majikan saya langsung bilang, kamu masih punya hutang di agen, kamu masih punya potongan. Jawaban saya simple, this is none of your business. Your responsibility is paying my wage. My debt is my own business. Jadi dia benar-benar kaget di saat saya menjawab itu. Karena tugas kamu hanya membayar saya. Urusan saya sama agensi saya itu urusan saya. Nah, di saat saya sudah tahu terminate itu apa, dan saya tidak wajib mengganti, saya tahu. Tapi kan tidak semua dari PMI itu paham dan tahu prosedur itu. Jadi mereka lebih ketakutan, betul. Akhirnya mereka lebih ketakutan, tapi ya ada baiknya. Karena ada baiknya akhirnya membuat teman-teman ini mentalnya menjadi mentalitas pekerja yang never give up, ya kan? Nah, ini bagus. Terus selanjutnya generasi kedua. Itu kisaran generasi setelah 2014-an. Nah, 2014-an karena kita dulu fight untuk potongan dikurangi. Jadi kita demo untuk meminta potongan dikurangi, biaya itu dikurangi hingga 10 juta. Yang biasanya 21 juta kita minta untuk 12 juta sampai 15 juta. Dan itu berhasil di tahun 2014. Karena kita memberikan acuan di kontrak kerja nomor 8 majikan sudah membayar sebagian. Nah, akhirnya kan mulai di situ prosedur berubah. Sementara PT-PT ini hanya mengejar target, mulailah mentalitas ini berkurang. Jadi mereka hanya mengejar target omset, bagaimana penerbangan tetap jalan. Sementara mentalitas mana, Mbak? Mentalitas anaknya, karena kita dulu waktu di PT itu mental kita dididik benar-benar parah. Gurunya benar-benar juga seperti orang Hong Kong cara mendidiknya. Galak. Jadi seperti majikan Hong Kong, galak. Strict, galak, disiplin, jadi nggak main-main. Nah, sementara untuk generasi kedua kan yang dulu kita kan rambut harus pendek, Mas. Harus disiplin banget kan, rambut harus pendek, nggak boleh pegang HP. Setelah generasi itu malah boleh pegang HP, terus maunya calon pekerja ini apa diikuti. Iya, pusernya ditaruhin anting. Iya, akhirnya kan distract kan. Iya kan, akhirnya kan terdistract. Yang seharusnya dia fokus, pikirannya udah kemana-mana, udah nggak fokus lagi belajarnya. Iya, akhirnya kan mulai terus motivasi dari generasi kedua ini juga sudah beda. Motivasi kerja ke luar negeri apa? Motivasi mau ke Hong Kong apa? Nah, motivasi kita untuk bekerja ke Hong Kong ini adalah modal utama.
Nah, generasi kedua kebanyakan dikarenakan tetangga saya sukses kerja di Hong Kong. Tetangga saya punya mobil kerja di Hong Kong. Jadi beda motivasinya. Kalau saya pribadi, waktu itu saat di sekolah memang interview, ada guru saya nanya, kamu mau kemana setelah lulus sekolah? Jadi TKW di Hong Kong, itu jawaban saya. Sebentar, Mbak. Ya? Ini ditanya di guru sekolah SMK. Iya, betul. Kita ada sesi interview, planning kamu setelah lulus sekolah mau apa. Dan jawaban saya satu-satunya dari satu kelas, cuma saya yang bilang jadi TKW ke Hong Kong. Jangan satu kelas, jangan-jangan satu sekolah, Mbak. Anehnya akhirnya malah teman-teman ngikut. Faktanya meskipun mereka saat interview menyampaikan pengen kuliah, pengen apa, tapi kenyataan di lapangan ternyata malah ngikut. Apa motivasi itu, Mbak, yang dimaksud lebih spesifik, Mbak? Lebih spesifik itu willpowernya dari diri sendiri ya. Jadi kan mau ngapa? Kenapa sih saya memilih negara ini? Iya, kenapa? Itu kan ada. Nah, waktu itu tujuan saya adalah saya sudah punya basic bahasa Inggris. Cuman bahasa saya tidak terpakai kalau saya berada di negara saya. Betul. Sementara saya memang bisa bahasa Inggris sejak saya SMP. Cuma kan tetap kurang. Saya nggak punya partner. Nah, jadi salah satu cara saya untuk mengembangkan, saya harus bekerja ke luar negeri. Sementara saya suka sekali bahasa Cina, Mandarin. Waktu itu saya taunya Mandarin. Tak pikir di Hong Kong itu Mandarin, ternyata Kantonis. Jadi kenapa saya memilih Hong Kong? Berhubung ibu saya tidak merestui kalau saya ke Hong Kong, waktu itu suruh ke Singapura dulu. Akhirnya nurut. Jadi Singapura adalah fondasi dan sekaligus batu loncatan, benefit dan semuanya, awal semuanya bisa ke Hong Kong sampai hari ini. Itu generasi kedua kan. Nah, kita motivasinya generasi yang seperti kita itu kan seperti itu. Kenapa kita lebih tough ya daripada untuk yang sekarang gitu loh? Karena motivasi dari diri sendiri sudah berbeda. Oke, kita masuk ke generasi yang sekarang nih, 2000. Nah, generasi yang sekarang, yang ketiga ini adalah kebanyakan dikarenakan ibunya sudah di Hong Kong, kalau enggak saudaranya ada di Hong Kong, jadi saya pengen, ya kan, terus kalau enggak ya memang pengen tahu aja seperti apa sih rasanya bekerja di Hong Kong. Jadi ada juga yang memang ada juga yang karena gajinya gede, lebih gede ketimbang negara lain. Iya, terus tiap minggu libur. Ini yang menjadi paling saat ini bisa tiap minggu libur. Yang menarik tiap minggu libur, Facebook 24 jam. Ya kan? Nah, terus masih bisa terima gaji kisaran 10 juta. Bayangan itu yang paling banyak sekitar 70% seperti itu. Wow. Generasi ketiga dengan, Mbak, ya? Dengan proses yang sesuka-suka mereka. Maksudnya, kenapa Mbak? saya bilang kenapa suka-suka mereka? Saya tidak mau di PT. Saya tidak mau begini, saya tidak mau ini. Dulu tidak ada, Kak Sam. Dulu tidak ada ya, Kak Novi. Dulu rule itu diciptakan oleh yang punya PT. Kita di PT itu kayak di penjara. Iya, saya tahu. Sangat strict, sangat ketat. Sangat ketat. Tidak main-main. Sekarang kan tidak. Sekarang Anda dipermudah dikarenakan apa? PT butuh peminat. Mereka butuh memproses orang, ya kan? Yang saat ini tidak perlu menggunakan PL atau pekerja lapangan, tapi tetap menggunakan sponsor, ya kan? Jadi kan peminatnya kan kurang. Sementara informasi bagi teman-teman di luar sana, bagaimana bekerja ke luar negeri, itu susah didapat informasi yang akurat. Oke. Bisa kamuflase ya, Mbak, ya? Iya, nah kalau saya dulu bedanya di sekolah saya sudah didatangi PT, jadi kita sudah ada PT di seminar, tapi disitulah kenapa saya
Bukan calo cari saya, tapi saya cari calonnya, rumahnya calo, saya datang ke calonnya, saya mau bekerja ke luar negeri, jadi saya yang melamar pekerjaan itu berbeda loh. Di saat Anda dicari orang dengan Anda mencari pekerjaan, Anda akan benar-benar mensyukuri apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau kamu dicari orang dengan iming-iming, yang saat ini terjadi adalah iming-iming, dengan kamu gaji sekian, langsung dikruskan rupiah, setahun gajimu akhirnya sekian, kamu bisa begini. Kan pandangannya adalah, iya, pandangannya yang enaknya, tapi dia lupa prosesnya, dia hanya tahu hasilnya. Iya, iming-iming itu ya Kak Novi ya. Betul. Makanya anak-anak sekarang itu gampang bener ditipu. Oke. Dan hal itu bukan hanya terjadi pada TNI atau generasi Z, generasi milenial memang rada lemah, pembosan, pemberontak, cepat ingin mengganti ini itu, dan mau gampangnya karena dia seperti apa yang dikatakan sama Mbak Kontring mengenai adanya gadget, ini juga satu hal yang positif ya. Selalu ada pisau bermata dua ya, selalu ada koin atau uang logam yang dua mata ya. Jadi ketika kita menggunakan hal yang untuk berguna ya, manfaat faedahnya pasti kita dapetin ya. Ini untuk generasi ketiga PMI tadi agak parah juga ya Mbak Contring ya, dalam pengertian yang terutama saya garis bawahi yang pengen tahu aja ya. Dan perbedaan mencari calo dan dicari calo ini juga menarik nih, karena kalau kita mencari sesuatu setelah kita dapatkan itu kita benar-benar menghargai. Kalau kita nenteng air dari sungai atau dari galon lah, dari toko ke rumah, itu setiap tetes air akan berarti bagi kita dibanding dianterin. Betul. Lanjut Mbak Contring sampai di mana tadi terus generasi yang sekarang. Jadi kenapa teman-teman akhirnya mentalnya di saat mereka menghadapi situasi kerja, karena kan situasi kerja dengan lapangan itu kan berbeda ya. Apa yang dibayangkan dengan situasi kerja di mana ekspektasinya tidak sama, akhirnya mereka mudah berontak, mudah membandingkan dengan satu sama lainnya. Jadi dia tidak lagi membandingkan proses sebelumnya waktu di Indonesia. Oh iya, di Indonesia itu banyak pengangguran, aku gak mudah mendapatkan pekerjaan, itu enggak. Tapi dia akan membandingkan, kok teman saya lebih enak, kok teman saya begini, majikannya begini. Nah di sini kan padahal seharusnya kamu fokus sama dirimu sendiri, tapi kamu fokus sama orang lain. Selalu nengok ke tetangga. Betul. Dan di situ adanya internet yang sekarang ini seharusnya dimanfaatkan untuk mencari informasi yang akurat, untuk mencari tambahan pengetahuan dan wawasan yang mana itu bisa kamu dapatkan di Hong Kong, dan hanya di Hong Kong ya kebanyakan. Saya bisa merekomendasi di Hong Kong itu banyak ilmu yang bisa kamu cari gratis. Dengerin radio nongkrong bareng juga banyak ilmunya. Iya. Promosi sedikit Mbak. Maksudnya kan begini ya, di Hong Kong itu benar-benar banyak hal yang bisa kamu eksplor dengan memanfaatkan apa yang kamu punya, dengan tanpa kamu itu harus tinggal kamu ada kemauan apa tidak. Nah yang saat ini, generasi saat ini itu tidak ada kemauan, maunya instan. Iya. Ini yang banyak. Kebanyakan makan mie instan jadi begitu Mbak. Mie instan sepertinya tanpa proses ya. Karena coba kalau dibandingkan dengan zaman kita dulu, informasi kita harus ke lapangan Victoria. Iya. Kita harus dengan toa. Kita harus kumpul dulu, kita itu baru dapat informasi. Iya, betul. Sekarang kalian bisa mengakses, tetapi ternyata kalian justru tidak menggunakan atau menyisihkan waktumu sedikit pun untuk itu, kan merugi banget. Betul Mbak Contring. Mbak Contring, saya kembali apa? Ditambah apa? Nah, ditambah lagi dengan adanya beberapa tawaran di mana memang Anda bisa menggunakan sistem bayar di muka. Biaya penempatan bayar di muka yang saat ini digembar-gemborkan zero cost kan? Iya. Yang sebenarnya bukan zero cost, itu hanya istilah kamuflase yang untuk menipu.
Dan saya kurang setuju dengan itu. Sebenarnya teman-teman ini disuruh membiayai dirinya sendiri sebelum menjadi pekerja. Prosedur, dokumen, dan lainnya kamu membiayai dirimu sendiri. Sesampainya di Hong Kong, untung gua ikutan hari Rabu yang lalu. nah, ya kan? Nah, sesampainya kamu di Hong Kong, kamu kan tidak perlu potongan. Kamu sudah terima gaji utuh. Kamu sudah pegang dolar, yang sebelumnya kamu pegang rupiah, kamu pegang dolar, dan itu uangmu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan terserah kamu kan? Iya. Dan disitulah akan muncul beberapa sesuatu yang negatif pada penasaran kamu, ya kan? Akhirnya kamu pengen begini, pengen begitu. Akhirnya mereka itu ada masalah sedikit saja yang sebenarnya bisa dikomunikasikan. Mereka akan lari ke Facebook curhat, nanti di situ banyak pendapat dan perbandingan, dia bisa mengambil langkah yang lebih parah bahwa saya mau memutus kontrak. Banyak konsultasi yang ke saya bahwa, kan saya nggak potongan mbak, saya kan nggak tinggal di PT. Jawaban saya, kamu memang tidak perlu belajar di PT seperti kita dulu, kamu memang tidak perlu potongan, tetapi bukan berarti kamu keluar dari sistem online. Kamu ganti majikan, kamu tetap sama. Iya. Dan ini tidak banyak yang tahu. Teman-teman tetap mikirnya, kan saya sudah tidak potongan, saya nggak punya hutang PT. Nah, bedanya di sini kan, kita punya hutang, kita punya tanggung jawab. Karena Anda tidak punya hutang, merasa tidak punya hutang, saya tidak perlu bertanggung jawab. Padahal salah. Pemahaman yang salah ini membuat mereka salah kaprah dalam melangkah juga. Iya, benar. Ada dua hal mbak di sini yang menarik. Yang pertama adalah perbandingan untuk yang sekarang salah kaprah ya, mengenai potongan, dan yang kedua adalah saya coba menyoroti X ya. Tadi Mbak Contring mengatakan kalau di Hong Kong itu belajar apa aja gratis dan harusnya dimanfaatkan ya, betul banget. Artinya begini, dari pengalaman pribadi saya ketika kita pulang, itu kita dianggapnya dari luar negeri di atas standar rata-rata di Indonesia, dalam pengertian minimal bahasa, pergaulan, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa menggambarkan bagaimana PMI, pekerja migran, ya kan pembantu ya kategorinya mbak. Ketika mereka pulang, apakah standarnya itu bisa naik atau jadi ibu rumah tangga aja atau jadi pengusaha atau apa? Ini keluar konteksnya mbak, keluar sedikit konteks dari generasi 1, generasi 2, dan generasi 3 dengan segala macam isu dan hal-hal yang aspek yang kira-kira berbeda dan sama. Keluar dari konteks tersebut, menyoroti apa yang dikatakan Mbak Contring mengenai manfaat bekerja di luar negeri. Sebenarnya kalau teman-teman sedikit mau mencari, mau menggali, mau mengeksplor, itu manfaatnya luar biasa untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Kepala 4, kepala 5, 10 tahun dari sekarang Anda akan nasibnya maunya nggak begini-gini aja dong ya, harusnya jauh lebih baik. Betul sekali. Iya kan, masa begini lagi, misalnya jadi entrepreneur atau apa. Cuma yang jadi pertanyaan bagi saya adalah apakah seorang mantan pekerja migran, mantan buruh, mantan TKW itu terangkat di Indonesia ya, itu terangkat namanya atau levelnya, standarnya dari aspek apa ini Mbak? Kalau bisa begitu ya. Di sini, oke. Kalau kita bicara standar, kita tidak bisa mengeneralisasi ya, karena ini individu. Tinggal Anda memasukkan standar Anda di mana. Nah, karena kenapa saya sampaikan demikian? Kebanyakan dari teman-teman kita datang dari trauma sosialis. Ya, dari trauma sosialis. Mereka ke sini untuk meningkatkan ekonomi di awal niatnya. Berikutnya adalah membuktikan dia sudah bisa, dia sudah mampu.
kemudian akan semakin serakah membuktikan kenapa akhirnya tidak jelas tujuannya akhirnya. Jadi masih terbuai di sini. Akhirnya kamu pulang ya, kamu merasa kamu tidak punya standar. Sebenarnya standar itu dari diri sendiri kan. Kita bisa menciptakan standar itu. Kamu tidak perlu merasa kamu lebih tinggi satu level hanya karena kamu pernah bekerja di luar negeri. No. Tidak begitu. Jadi itu yang seharusnya ditanamkan kepada teman-teman mindsetnya. Jadi saya lebih mengarah untuk teman-teman merubah mindset ini. Karena kalau Kak Novi tadi bilang bagaimana melihat standar, kalau mereka melihat dari standar dari segi sosial, dalam sosial masyarakat kita pasti dong orang kampung merasa wow anaknya pulang dari luar negeri harusnya rumahnya begini begitu ya kan. Nah, jadi iya, terus belum lagi kalau nanti statusnya janda atau masih gadis, aduh langsung banyak cowok yang datang ke rumah meminang. Nah, kan seperti ini nak. Sementara kali ini yang bisa saya tawarkan, kamu bisa menciptakan standar itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau memang tadi Kak Sam sempat stalking di situ kan, aku lebih meminta teman-teman mengenali value kalian. Iya. Di sini. Jadi jangan kamu menuruti apa maunya penonton, tidak. Iya. Jadi kan setuju. Nah, jadi kan mereka nanti kalau di Hongkong ini kan kita banyak nih, oh mau berwirausaha, berarti saya belajarnya ke sana. Nah, kekurangan dari teman-teman semuanya adalah mereka tidak memiliki setting mind. Setting mind maksudnya poin setting saya mau kemana, target saya ini mau apa, cuma ngikut-ngikut. Ini akhirnya kan dia nggak bisa, ya kan ngikut, oh yang sana banyak saya ngikut, oh yang sana ngikut, tapi dia nggak tahu maunya dia apa. Sebenarnya yang cocok dengan diri saya itu kalau saya berbisnis bagian mana, itu kan yang tahu diri kita sendiri. Betul. Jadi tidak ngikut tetangga ke sana saya ngikut, tetangga ke sini ngikut. Nah akhirnya kan kamu nggak punya tujuan. Ya. Iya. Ya para pendengar. Jadi saya setuju sekali dengan Mbak Kontreng ya, bahwa kita hidup atau kita ke luar negeri itu harus ada tujuan. Tujuannya setelah berapa tahun, misalnya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu kita nggak bisa selamanya di Hong Kong. Ya, itu satu hari pasti akan balik ke Indonesia. Setelah balik ke Indonesia harus ngapain gitu. Dan itu sangat penting ya Kak Novi ya. Sama ya nggak sama seperti mendidik anak. Anak kita waktu SD mau tingkat sampai berapa? SMP setelah SMP SMA terus universitas ya nggak? Ya dan itu lewat ujian itu baru bisa lulus. Betul. Iya Mbak Contring ya. Iya. Jadi ada fase-fase ujian ketika di Hong Kong untuk melewati zona nyaman yang saya selalu pun dengan Mbak Contring di sini suka dengan keluar dari zona nyaman karena kenyamanan ini yang biasanya menghancurkan orang. Sedikit mengenai menurut penelitian ya ini, bahwa laki-laki itu saat mendengarkan menggunakan otak bagian kiri, logika, keputusan, perhitungan. Ya laki-laki nih. Kalau wanita itu mendengarkan kita dengan belahan otak kanan, imajinasi, emosi, kreativitas, dan juga bagian kiri kanan. Kalau perempuan dengerin kita Kasan, itu kelebihannya. Kalau laki, iya kelebihannya perempuan memang di situ. Kiri kanan. Nah, kalau bukan laki, bukan perempuan, saya bingung ini. Dia dengerinnya pakai otak apa enggak? Pakai telinga saja. Pakai kuping. Selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng, jam 10:34, bincang-bincang menarik dan ini mencerdaskan karena kita dapat sumbernya dari seorang PMI yang juga sudah kontrak keberapa gitu ya dan pernah di Singapura, memberikan komparasi perbandingan dan ini memberikan kita memperluas kita wawasan kita, menambah knowledge kita dan dikatakan sempat tadi knowledge is power, pengetahuan itu power. Pengetahuan tentang apa aja? Tentang make up, tentang bikin lagu, tentang masakan. Mbak Ike Oktaviani masakan
Chinese-nya jago banget tapi nggak bisa masakan Indonesia. Pelajari coba Mbak, karena nggak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari di zaman ini. Saya belajar kipas angin jebol ya Mbak Contri. Kipas angin muternya nggak benar nih, ke kiri mulu, ke kanan nggak mau. Saya cari di YouTube ada tuh ya. Apa yang nggak ada sekarang ini? Benar. Jadi, apa sih yang nggak ada sekarang di YouTube, di Google itu semua ada. Nah, memang kalau kita bicara itu kan cuma modal awal ya, dalam artian modal awal dalam masih mentahnya di YouTube, di Google banyak, tapi prakteknya kan kembali ke kita untuk best practice make it perfect. Nah di sini kan kamu harus memang selalu praktek. Nah memang untuk masakan Indonesia, saya sendiri nih, sebenarnya Indonesian food itu kan a lot of spice ya. Jadi karena banyaknya bumbu-bumbu ini, saya kurang mengenali bumbu-bumbu ini. Dan karena waktu saya di Indonesia juga, saya hanya tinggal di Indonesia sampai usia saya 18 tahun. Dan masakan saya masakan simpel, jadi kan otomatis saya tidak begitu mengenali bumbu-bumbu itu. Sementara di Hong Kong sendiri kalau memang kita mau pure or authentic Indonesia, kita nggak menemukan. Jadi jadi akhirnya ya sebisa saya menyiapkan menu Indonesia itu ya semampu saya, seperti yang saya temukan. Ya yang saya temukan yang paling simpel seperti itu, bukan nggak bisa, cuma bumbu racikan. Bumbu racik jadi, cuman di saat saya mulai mencoba di situ masakan saya rasanya kayak aneh gitu loh, nggak sedap gitu, ada yang kurang, selalu saya merasa ada yang kurang. Itu kalau Mbak Contring yang merasakan. Kalau bos majikan yang ngerasain atau pernah buat menu bikin soto misalnya. Iya, karena kebetulan majikan saya suka juga masakan Indonesia. Jadi kalau saya tidak bisa spesifik soto Lamongan ya. Jadi saya masih soto biasa aja, standar untuk soto biasa aja. Kalau majikan perempuan saya oke. Karena majikan laki-laki saya seorang chef, jadi ya agak sedikit fussy, tapi dia tidak maksudnya dia tidak mengkritisi atau apa, tidak. Tapi dia pun standarnya tidak tinggi, dalam artian dia merasa oh ya Mbak ini paling kurang ini, dia pun juga memberikan tambahan. Jadi di situ kita akhirnya improvement. Ngomong-ngomong tadi ohnya enak ya didengarin, bisa diulang lagi gitu ya. Kan Novi ngeledek ini ya. Enggak bener, di kuping saya adem ya. Ketawanya juga renyah ya. Bukan ademnya karena ada kipas di sampingnya ini. Ini dia. Malam mingguan di luar rumah ya sampai besok. Waduh, untung saya nggak ada di Hong Kong Mbak. Kalau nggak kita bisa berdialog, bertukar pikiran ya, bagaimana mindset saya bisa dibenerin, dilempengin, karena mindset saya kadang-kadang nggak jelas juga ke kiri ke kanan ya. Untung saya nggak ada di Hong Kong gitu. Karena ini saya mau bacain ini. Saya hai katanya Balbia Buana hadir di Mongkok katanya. Selamat malam ya. Ini Emi Kamsidin, aku ate melu tapi kono wes tengah. Iya yang tadi. Oh yang tadi ya. Tadi udah malam ya. Salam Mbak Contring dari Ida, terus udah gitu sama selamat malam. Putih Lilis. Wong Shirley ikut menyimak katanya. Terus Buyabi dari kota Magetan, Madiun hadir. Wih. Wina ya. Mbak Wina ini ya. Oh iya. Wong Shirley dulu kalau di interminate nggak bisa kembali ke Hong Kong. Dulu ya dulu bisa. Dulu kayaknya lebih gampang ya. Ya nggak? Bukan Pak, sepertinya itu yang disampaikan mungkin adalah ini tahun 2001 ke atas, sebelum 2006, sebelum kita biometrik ya. Itu triknya PT, kalau kita di terminate, misal ya ini diputus kontrak, dipulangkan ke PT, itu pihak PT akan bilang begini, kalau kamu kasusmu seperti ini nggak ada majikan yang mau kamu, jadi mereka memperbarui data mereka, akhirnya datanya diganti. Nah jadi hari ini kita itu Indonesia banyak yang memface, yang saat ini menghadapi kasus data Hong Kong ID ganda, dikarenakan yang ini tanpa disadari oleh pemerintah Indonesia. Betul.
Dan ini saat ini banyak sekali teman-teman yang harus sidang dan ada yang masih menunggu kasusnya, menunggu sidang. Ya, itu jarinya harus diganti juga, Mbak. Nah itu dia. Iya, sepertinya demikian. Dibakar dulu kali ya, karena saya juga salah satu korban. Jadi saya tahu saya salah satu korban. Benar. Jadi Hong Kong ID itu tidak bisa diganti, ya, tidak bisa diganti. Iya. Harus ganti jarinya. Ya enggak? Ya, kalau ganti jarinya bisa aja gonta-ganti. Ya, aduh. Ya pikir Indonesia kali ya enggak? Ujung-ujungnya duit katanya ya enggak? Reni Yulia ikut menyimak ya. Terus Wong Seli gajinya gede, tiap minggu libur, bahagia menek. Iya, tapi proses untuk bahagia itu ada, ya. Pak Fulam hadir katanya. Lanjut. Lucia juga nyimak, Aliani nice. Waduh, ikutan menyimak. Para pendengar tolong di like dan di subscribe ya. Saya lanjut Kasen dengan beberapa pendengar saya sapa nih ya, di 1041. Mbak Regita Wirawan, selamat malam. Mbak Astiananta, Mbak Eli Sukiyaki, Ayu Rahayu. Halo, selamat malam. Apa kabar yang punya Saikung ya, Kalisa, Tensi Arsita, Suncin Arfendi, Ria Tandayu ada di Indonesia. Mbak Kasiro, Mbak Ika Oktaviani, tadi saya tidak menjudge Anda tidak bisa masakan Indonesia, tapi ya cerita ke saya begitu gitu ya. Mbak Cerayati, apa kabar? Iya, Mbak Aning ya di Malang, Mbak Yuti Yutira, selamat malam, terima kasih terus setia dengan Radio Nongkrong Bareng. Puji Rahmawati, Mbak Lili Immanuel yang pada waktu kita dengan Pak Saiful itu cukup kita janjian mau Yamcha, padahal pembicaranya jauh dari Yamcha ya, itu pembicaranya sangat jauh karena yang satu makanan kuliner, yang satu undang-undang ya. Mbak Sri Haryati selamat malam, Mbak Ari Art, Mbak Sriati di Nevu, Mbak Laili Putri, Dinda, Gosong Jomblowati ya. Dari Hong Kong saya ke Eropa, Mbak di Eropa ada Mbak Wida di Belgia ya. Dari Eropa saya ke Wonosobo ada Mbak Tini di sana. Terus sama Mbak Alfi juga di Wonosobo ya. Saya ke Temanggung, di sana ada beberapa teman. Mbak Sari yang di Taiwan, selamat malam juga ya, minggu lalu ikutan di acara kita. Pak Jaledong sama Mas Bru serta Pak Pangkuh ya. Selamat malam untuk semua, semoga tetap sehat ya, tidak baperan, makin cantik ya. Jangan bobok dulu, mungkin mata boleh merem dan telinga tetap mendengarkan, pinggang mulai dilurusin di 10.43 saat ini. Kita masih bersama Mbak Contring. Ini Kak Novi, ada pendengar namanya Mbak Sri. Saya suka sama Mbak Contring, bijak dalam tindakan dan semua yang disampaikan juga bermakna. Kami saring semua apa yang Mbak Contring sampaikan. Dia juga banyak membantu teman-teman dengan apa yang disampaikan, karena banyak majikan yang merampas hak-hak pekerja, hak libur, hak gaji telat bayar, hak istirahat, hak istirahat tidur kurang, makan kurang dan lain-lainnya katanya. Waduh, haknya semua ini semua hak semua ya. Bagaimana tuh Mbak Contring mengenai hal itu? Begini ya, karena sebenarnya untuk majikan di Hong Kong itu kan entitled seluruh akomodasi bagi pekerjanya, termasuk tempat tidur, makan, dan juga listrik dan lain sebagainya. Meskipun kalau untuk tempat kayak listrik, gas, terus ditambah dengan gas itu kan tidak personal punya sendiri, tapi boleh pakai, harus disediakan seperti itu. Nah, sementara untuk makan itu kan ada opsi, ada food allowance, ada juga makan bareng. Nah, itu disebutkan di kontrak kerja kita, semua ada di kontrak kerja kita. Nomor 3 dan 4 itu ada, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tentang di mana gaji kita, food allowance, tempat tinggal kita. Untuk akomodasi, masalah tidur dan juga yang lainnya itu ada di halaman 3. Di halaman 3 bagian A itu ada. Jadi sebenarnya itu sudah ada semua. Tetapi prakteknya ya kan, pada prakteknya ke lapangan implementasi
tidak demikian. Jadi ada beberapa yang memang di luar ekspektasi, di luar kenyataan, di luar dari kontrak tersebut. Nah, yang bisa saya tawarkan adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan hak kita ini tapi dengan cara baik-baik. Bagaimana untuk memberitahukan kepada majikan agar majikan mau memberikan hak kita secara hukum itu seperti apa, statusnya secara hukum bagaimana, kalau memang tidak mau bagaimana cara kita bernegosiasi, mengingat meskipun ada di kontrak kerja, kalau soal makan ya kan, soal makan sama soal akomodasi itu kan tidak terlihat. Itu lemah. Jadi kalau kita memang mau mengarah ke labor departemen dan lain sebagainya itu sangat lemah. Kita harus mempunyai rincian seperti itu. Terus gaji telat. Tadi kan gaji telat disebutkan juga ya. Nah, sebenarnya boleh tidak sih majikan menggaji kita lewat dari tanggal? Otomatis secara hukum tidak boleh. Tetapi pihak labor departemen memberikan waktu tenggang sampai 7 hari kerja. Betul. Nah, setelah 7 hari kerja, Anda harus menanyakan. Jika majikan tetap melakukan pelanggaran, maka kita boleh melaporkan ke labor departemen biar labor departemen memberikan peringatan. Tetapi bukan berarti boleh dipotong, boleh majikan dipotong, maksudnya didenda. Nah, ini teman-teman kesalahan kan itu boleh didenda, padahal tidak ada spesifik kata denda di situ. Jadi harus dipelajari dengan benar ya. Jadi untuk telat gaji ini, nah sementara teman-teman juga ada yang begini, Mbak Guntreng, kalau saya tanggal gajian saya masuk kerja sekian, tanggal visa saya sekian, nah sebenarnya tanggal gajian saya itu ikut visa atau ikut hari kerja, tanggal saya kerja masuk, kan seperti itu. Nah sementara itu kesepakatan sebenarnya bisa ikut tanggal kerja Anda, kan itu kesepakatan majikan. Ada yang tanggal dimulai pertengahan bulan, akhirnya majikan menggaji kamu yang menggaji 2 minggu biar majikan ingat akhirnya tanggal gajian kamu diganti tanggal 1. Itu ada. Ya, sebenarnya jadi sebenarnya itu fleksibel saja. Nah, kenapa saya sampaikan bekerja di Hong Kong itu paling mudah karena kita mempunyai kontrak kerja yang jelas. Tetapi sistem kerja kamu adalah kekeluargaan dan fleksibilitas. Fleksibilitas ya. Iya, ada fleksibilitas. Ya, ada fleksibel. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang kita perlu negosiasi. Iya, ada yang perlu negosiasi. Mungkin ada nanti term and condition. Bagaimana antara kamu sama majikan mencapai kesepakatan kan? Itu terbuka luas untuk saling berdialog untuk beberapa kemungkinan yang bisa dibicarakan ya, Mbak ya. Untuk menemukan satu titik temu agar semua pihak happy lah ya. Betul, mencari win-win solution seperti itu. Oke. Mbak Contring di sini penguasaan materinya luar biasa ya. Apakah ada satu wadah atau lewat YouTube atau lewat channel tertentu atau lewat komunitas untuk memberikan selalu pencerahan atau bukan pencerahan ya, ngobrol lah, berdialog dengan teman-teman selama ini. Kalau sebelumnya dulu saya berada di organisasi, saya gabung Serikat Buruh dulu selama 6 tahun. Jadi saya juga menimba ilmu. Jadi sebenarnya meskipun kita sudah tahu otodidak bisa, tapi kenapa saya tetap menyarankan teman-teman, kalau kamu memang benar-benar ingin menimba ilmu, tahu tentang advokasi, tentang hukum ketenaga kerjaan, saya sarankan tetap mengikuti wadah organisasi atau serikat buruh yang bisa kalian percaya, yang menurut kalian tepat. Jadi bukan karena ikut-ikutan itu tadi, tapi karena kamu tahu, oh saya tepat dengan itu, saya cocok dengan itu. Mbak? Benefitnya adalah kita bisa mengembangkan pengetahuan kita, kemudian untuk menjadi modal awal pengetahuan kita nanti buat diri kita sendiri, protection untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, tapi boleh dibagi ya? Ya, boleh dibagi. Nah, secara untuk dibagi ini yang bersifat general. Kalau kita berada di organisasi, kita harus mengikuti konstitusi internal. Itu semua wadah kan ada karena jadi ada yang internal tidak boleh dibagi. Terus ada yang memang itu untuk publik materinya. Nah, kan itu kan mereka akan belajar untuk membedakan.
Nah, sementara saat ini saya pribadi kan individu. Saya sudah keluar dari mengundurkan diri dari organisasi. Solo sekarang. Tujuan saya di organisasi kisaran 6 tahun, 2010 sampai 2016. Terus saya mengundurkan diri untuk mengabdikan diri saya sendiri, membagi apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, ilmu yang saya punya, yang saya juga belajar lagi dan mengembangkan, itu saya bagi ke publik. Lebih luas jangkauannya. Kan kalau organisasi kan pasti ada tim tertentu kan. Jadi itu kita harus menghargai juga. Tetapi kalau saya sebagai individu diri saya tidak bertanggung jawab kepada organisasi atau lembaga, hanya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Iya, betul. Betul. Terus di situ kan kenapa saya menggunakan media sosial? Nah, di awal 2015 saya mulai menggunakan media sosial saya untuk berbagi informasi. Facebook terutama karena Facebook jangkauannya lebih mudah ya, waktu itu lebih banyak, lebih luas. Sekarang saya Facebook masih ada, terus blog saya juga ada, kemudian saya merambah ke YouTube karena kita harus memodifikasi. Media itu kan memang harus berkembang ya. Cara kita memang harus berkembang. Nah, medianya ini kan tinggal teman-teman memilih yang mana, cocoknya yang mana. Kita hanya menyediakan. Kalau mereka suka yang membaca, ya mereka pilih yang ditulis. Oh, kalau saya suka aplikasi Facebook, bisa cari di Facebook. Kalau dari Google bisa dari blog, ya kan? Nah, terus kalau suka audio visual bisa ke YouTube seperti itu. Cuman hanya menyajikan saja. Tinggal teman-teman cocoknya bagaimana gitu aja. Just treat yourself. Ya. Mbak Kontring, nah saya mau nanya nih, ya, anak-anak sekarang yang milenial ini kan sering istilahnya sering di medsos, ya nggak? Ya, istilahnya kita ini platform kita, ya nggak? Itu adalah memberikan sumber, ya, karena narasumber kita juga orang-orang keren semua, ya nggak? Ya, salah satunya kamu, ya, Mbak Kontring, ya, dan juga ada mantan pejabat, mantan banker, ya, KJRI, tapi mereka tuh kagak berminat mendengarkan, ya nggak, informasi-informasi itu. Kenapa ya? Simple. Karena sebenarnya informasi itu adalah gizi kan, gizi untuk sehat. Nah, manusia kita itu kebiasaannya kita nggak memikirkan nutrisi, kita lebih memikirkan makan rasanya enak. Tapi dia nggak memikirkan nutrisi untuk tubuh itu seperti apa efeknya. Dan orang akan menyadarinya setelah mereka sakit. Sama, informasi itu hanya akan dicari di saat mereka sedang atau sudah kena masalah. Jadi kenapa kalau kita membahas informasi viewernya sedikit, orang yang nonton sedikit, ya karena memang itu sudah menjadi opsi terakhir. Nah, sementara kita mati-matian menyatakan sedia payung sebelum hujan, masalahnya individunya toh belum hujan, ngapain? Ya, makanya kita. Jadi tidak heran seperti itu loh kan? Kan targetnya kan mindset. Kak Sam, kalau mindset itu kan lembut, pelan-pelan tapi pasti. Cuman kalau Anda targetnya omset, ya menghalalkan segala cara dong. Iya. Jadi kayak saya bingung gitu ya nggak, istilahnya kayak disuruh ikut kelas, masuk kelas gitu, entrepreneur, ya nggak, kayak Mandiri Sahabatku atau BSW, ya itu pada nggak begitu berminat. Mereka lebih minatnya TikTokan, goyang-goyang, ya itu wah pada seneng gitu. Ya saya juga bingung sama yang sekarang, ya istilahnya kita memikirkan, kita berdua, Kak Novi dan saya selalu memikirkan teman-teman, ya, PMI terutama, ya, bagaimana bisa membekali teman-teman semua kalau satu hari pulang ke Indonesia. Itu aja. Menyangkut yang tadi ya, value.
Kita itu memberikan value, nilai kepada teman-teman tidak melalui kita aja berdua, tapi dengan narasumber serta guest speaker kita yang muncul lewat radio nongkrong bareng Mbak Contring ya. Jadi saya pikir konsumsi untuk ini alhamdulillah sudah mulai berkembang. Memang it takes time ya, it takes effort juga ya, satu usaha, karena kita bisa merubah orang punya mindset itu agak lama, karena kebiasaan habitnya terbentuk dari mindsetnya, dari perkataan, apa yang ada di pikiran menjadi perkataan, menjadi perbuatan, menjadi habit, menjadi takdir hidupnya dia. Oke, kedepannya Mbak Contring, di 4 menit tersisa, ada planning tertentu atau bagaimana Mbak Contring? Planning pasti ada dong. Hidup tanpa planning kan ya nggak mungkin ya. Nah, untuk planning untuk saat ini saya mungkin tinggal mau bekerja, sudah punya target tidak lama lagi. Itu yang pertama. Terus kedepannya mungkin tinggal di Indonesia dengan usaha, melanjutkan usahanya orang tua. Kebetulan warisan ya usahanya, jadi udah ada poinnya, simple, leading simple life, terus berbagi informasi tetap ada, berbaginya ya keahlian yang saya punya, pastinya pengalaman saya berbagi. Kemudian sambil nunggu sesuatu untuk di Singapura, karena kebetulan majikan saya yang di Singapura itu kan hubungannya sama saya seperti saudara ya, karena anak yang saya jaga itu kebetulan anak Indonesia yang diadopsi dan dia menganggap saya seperti ibunya. Jadi saya mungkin besar kemungkinan dia akan di sana. Mbak Contring, ini ngomong-ngomong ada di Olimpik Victory, itu banyak perempuan di belakang cengengesan, kenal atau bagaimana Mbak? Tidak kenal. Enggak jelas. Ya, oke. Oke, jadi Mbak Contring punya tujuan seperti itu, tidak begitu lama lagi kemudian ingin meneruskan dengan orang tua, tetap terus eksis ya sebagai seorang yang menguasai berbagai hal menyangkut pekerjaan migran kita di luar negeri ya Mbak Contring. Ada tambahan Mbak? Dan mungkin ini Kak Novi sama Kak Sam ya, masalah zero cost. Nah, ini kan yang dari pemerintah Indonesia sekarang kan hari ini sebenarnya pemerintah Hong Kong Labor Department sudah memberikan responnya. Nah, ini mungkin titip deh untuk dievaluasi kembali. Semoga yang di luar sana para pejabat itu mendengarkan juga ya. Diharapkan semoga mendengarkan sih ya. Jadi masalah program-program kebijakan perlindungan buruh migran itu lebih konsisten dan lebih serius lagi. Sebelum membuat kebijakan, mohon untuk dievaluasi dulu, minimal direview dulu terhadap apa yang terjadi di lapangan dan juga negara tujuan yang notabene tidak semuanya itu sama. Jadi ini mungkin nitip aja deh. Ini saya rasa mungkin kita nanti kita akan siaran ngobrol continue dengan Pak Saiful. Mbak Contring dengan Pak Saiful. Oh, Mbak Contring dan Pak Saiful. Ya, mungkin saya nggak ikutan Kasem karena saya sakit perut. Pak Saiful atau itu ya nggak Pak Beni dari BP3 PMI ya. Aduh. Dan itu akan rutin setiap Rabu sebulan sekali ya. Pak Beni mana bisa? Pak Beni itu kepala. Boleh, kalau memang beliau mau hadir, justru saya tidak akan hanya dengan saya saja. Saya akan menawarkan mereka yang memang teman-teman aktivis lainnya yang memang aktivis mau gabung, itu lebih bagus. Iya, saya rasa lebih bagus kalau emangnya bisa begitu ya. Dan kadang-kadang mereka tuh takut, Mbak Contring. Ya, mereka tuh takut salah ngomong, yang takut di blasting ya, jadi mereka tuh jadi grogi kan. Yang saya nggak habis pikir itu begini Kak Sam, surat terbuka saya direspon tetapi mic-nya dimatiin. Itu kenapa ya? Jadi surat terbuka saya direspon tapi mic-nya dimatiin, saya tidak diberi kesempatan bicara menjelaskan tentang poin dari surat terbuka saya, tapi beliau mengakui substansi dari apa yang saya sampaikan
bagus. Tapi di satu sisi beliau juga mencari kelemahan saya, mengkritik bahwa saya kurang update, kan nggak tepat di sini. Betul. Apa yang kurang nggak update gitu ya nggak? Aduh. Oh begitu. Iya, beliau menyatakan itu. Jadi kalau memang Kak Sam sama Kak Novi bisa mengundang beliau, saya sangat bahagia. Kalau nanti akan saya tawarkan beberapa orang untuk ikut join. Oke. Nanti sebagai pendengar nongkrong bareng ya nggak bergabung ya nggak mau menanya ya nanti. Yang kita bisa yang sementara yang kita bisa yang bisa janji adalah Pak Saiful. Tapi kepala ini BP2 apa PMI ya? Pak Beni. Iya. Pak Beni itu katanya mau ke Hong Kong tapi belum pasti kapan ya. Tapi kita insya Allah bisa bisa berdialog bersama beliau lewat di radio ya. Oke. Baik, waktu membatasi kita Mbak Contring, terima kasih banyak nih di malam minggu sudah mengganggu waktu liburnya, waktu istirahatnya, semoga sukses ke depan dan apapun impiannya bisa tergapai. Kalau nggak ada yang ingin ditambahkan ya saya tutup acaranya untuk. Kalau ditambahkan nanti nggak ada habisnya. Kita bicara tentang buruh migran itu nggak ada habisnya. Jadi memang harus membutuhkan beberapa kali seperti itu. Ya, nanti kita ngobrol. Terima kasih Mbak Contring. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, baik. Terima kasih ya Mbak Contring dan pendengar Radio Nongkrong Bareng. Kita sampai di ujung acara dari Radio Nongkrong Bareng Sabtu 5 Agustus ini. Jika ragu ikutilah hatimu, berikan pertanyaan, temukan jawabannya. Kalau ragu, tanya. Ya. Belajarlah untuk mempercayai hati. Kasihkan sambil terasi, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye. Ya, terima kasih. Bye. Jangan lupa para pendengar, minggu depan hari Rabu kita bergabung bersama Pastor Janet Pastor Janet ya, acara rohani ya, sedikit rohani ya, jangan selalu stres. Oke, sampai di sini aja dan jangan lupa di like ya para pendengar, di like dan di subscribe ya channel kita pada malam ini dan di share ke teman-teman lainnya. Di share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Bye. Saya mau putarkan sebuah lagu dari Eli Prasilia Sukiyam yang judulnya Gibah DJ. Ini nggak tahu tentang apa ya. Mari kita mendengarkan. Penting ngobah daripada gibah, mengawak sehat orang dadi longkrah tinimbang gibah. Isot dadi congkrah, ayo dong joget nengati tambah bunga. Zaman dek mbiyen durung ono internet, para netizen jarang ono sing romet. Nanging saiki netizen paling nomor siji, yen
nepi